Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya sekundik lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yub'asu dan utus sapa Muhammad. Yub'asu dan utus sapa Muhammad min Tihamata, saking tanah Tihamah. Tanah Tihamah itu kalau sekarang Hijaz, kemudian Botha, terus Mekkah dan Madinah. Baina yadayil kiamati ing dalem sadurung setitike dina kiamat. Baina yadayil kiamati ing dalem sadurung setitike dina kiamat. Fi dhahrihi iku ing dalem gegere Muhammad. Iku ing dalem gegere Muhammad alamatun utawi tondo kenabian. Alamatun utawi tondo kenabian. Tuzilluhu ngiyup-ngiyupi ing Muhammad. Tuzilluhu ngiyup-ngiyupi ing Muhammad opo al-ghamamatu mendung. Opo al-ghamamatu mendung tuti'uhu manut ing Muhammad. Opo as-sahaibu piro-piro mego. Opo as-sahaibu piro-piro mego. Fajriyul jabini utawi Muhammad iku koyok fajar pilingane. Utawi Muhammad iku koyok fajar pilingane atau cerah gitu gitu. Lailiyud dawaibi tur koyok petenge bengi piro-piro rambut sirae. Tur koyok petenge bengi piro-piro rambut sirae, atau makna ringkasnya itu kang banget irenge rambute atau ireng banget rambute. Alifiyul anfi kang bangir irunge. Alifiyul anfi kang bangir irunge. Mimiyul famih kang koyok mim tutuke. Mimiyul famih kang koyok mim tutuke. Nuniyul hajibih kang koyok nun alise. Kang koyok nun alise. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa adama minat tinil lazib. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mewujudkan nur nabinya, yaitu Nur Muhammad,
itu diwujudkan min nuri. Di sini dalam keterangan Nur Muhammad itu diwujudkan dari nurullah, dari nur Gusti Allah, dan itu dilakukan qabla ayyakhluqa Adam, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Dari apa Nabi Adam diciptakan? Minat tinil lazib, dari tanah liat yang nempel. Lazib itu apa nyaman, menjandringkan tuh nikah cekak, melengket, nikah at-tinil lazib. Dan nikah seperti yang saya jelaskan tadi malam, Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam itu ada. Tapi wujudu Muhammad sebagai bashar, sebagai manusia, itu ba'da Sayyidina Adam, selastarena Nabi Adam. Dan ini kepersoalan secara hakikat dan dohir. Secara dohir, secara indera, yang kita tahu Nabi Muhammad lahir ke dunia itu selastarin Nabi Adam. Ini kan secara dohir. Tapi fil hakikoh, secara hakikat Nur Muhammad yang nanti menjadi bahan wujudnya Nabi Muhammad di akhir zaman, itu jauh sebelum Nabi Adam tercipta. Nikah sampai ada sebagian ulama yang memberikan contoh yang sangat mendasar. Pada orang agabai film lah kena. Tentunya dalam tanda kutip Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Nikah hanya sekedar menganalisa saja. Orang nikah menagabai film, yang jelas nanti ada aktor utama dalam film itulah. Menjernringkan tuan nikah kocak serinya siapa, pemain utamanya siapa. Umpama itu aksi, maka siapa serinya, semenang akhirnya itu siapa. Lah itu aktor utama itu Nabi Muhammad. Tapi untuk bisa sampai pada kemenangan akhir yang dilakukan oleh aktor itu butuh banyak proses. Misalkan aktor tersebut berperan sebagai orang yang memusnahkan kejahatan, tentunya Allah membuat kejahatan pertama. Dalam cerita itu ada kejahatan yang di situ juga ada tokoh-tokoh. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab di sana. Kemudian juga ada di sana misalkan kota tempat tinggal Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah didesain sareng Gusti Allah. Ada di Mekah. Kemudian nanti ada suku Quraisy dan lain-lain termasuk Abu Bakar. Hampir sama dengan itu. Tapi tetap dalam tanda kutip laisa kamitslihi syai'un. Pengiran itu tidak seperti orang yang membuat film. Itu tidak bisa disamakan. Cuman analogi kita, Nabi Muhammad itu pancen sudah dibentuk oleh Allah sebelum Nabi Adam. Padahal orang agabai film di naskah sudah ada tokoh nyaman nah. Misalkan Irsyad itu jadi tokoh utama. Berarti di dalam cerita itu Irsyad sudah ada. Misalkan nih kalau ini nisbat pada agabai ngarang cerita tulisan, misalkan sampean saagabai cerita nih, maka dalam benakmu, dalam pikiranmu itu sudah ada nama tokoh Irsyad, dan itu sudah timbul sebelum cerita itu dimulai. Sudah ada tokoh Irsyad, itu sudah ada. Tapi nanti wujud fid dohir, secara dohir itu akan nampak ketika sudah terbangun senyamana film, maka akan dibutuhkan sosok senyamana Irsyad. Lah analoginya semacam itu kan. Jadi Rasulullah itu secara bi'sah terutus sebagai Rasul itu pancen selastarin Nabi Adam, yaitu di akhir zaman. Tapi penciptaannya
Rasulullah itu, Nur Muhammad itu diciptakan sejauh sebelum Nabi Adam tercipta. Faham Ki? Sampean bisa menalar tadi itu kan Ki? Itu sudah ada Nur Muhammad. Maka nanti ada hubungannya dengan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini nantinya. Wa arada fakhrahu 'alal asya. Allah di situ apa nyaman Ki? Arada itu memberitahukan, membanggakan dan mempublikasikan tentang kemuliaan dan keluhuran baginda Nabi di atas segala-galanya. 'Alal asya. Kalau ini nisbat pada malaikat, maka Nabi Muhammad itu diumumkan di dunia malaikat. Cek yen bedah bekal beda makhluk kepengiran sepaling istimewa, sangat agung, melebihi segala sesuatu. Akhirnya Gusti Allah adabu hada sayyidul anbiya. Makhluk inilah yang nantinya menjadi pimpinan para nabi. Pimpinan itu udah harus lahir di awal, di belakang juga sama. Karena salah satu ajaran Rasulullah adalah menyempurnakan ajaran Nabi sebelumnya. Faham maksudnya? Berarti penyempurna itu di awal apa di akhir? Pastinya di akhir. Wa ajallul asfiya, dan ini makhluk pilihan Gusti Allah yang paling agung. Wa akramul habaib, dan kekasih yang paling mulia. Akhirnya timbullah pertanyaan nanti dari malaikat. Qila huwa Adam. Ini aslinya huwa ada istifham yang muqaddar. Huwa Adam. Apakah dia yang dibanggakan Allah tadi itu adalah Nabi Adam? Ada pertanyaan demikian. Ya tapi aneh juga kan? Pertanyaan malaikat ini pertanyaan nebak. Sehingga ndak to the point. Artinya ndak to the point ini ndak tanya orangnya, nebak malaikat. Apakah yang dimaksud itu adalah Nabi Adam? Jawab sareng Allah. Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Justru dengan adanya nur ini, Nabi Adam diberikan satu keistimewaan sareng Allah berupa derajat setegi a'lal maratib. Oh berarti benih Nabi Adam saya maksud Sayyidul Mursalin itu. Orang yang paling agung itu berarti benih Nabi Adam. Akhir tanya oleh malaikat, huwa Nuhun, apakah dia itu Nabi Nuh? Jawab sareng Allah, Nuhum bihi yanju minal gharaq. Nabi Nuh itulah Nabi yang dulu sempat bisa selamat dari banjir gara-gara keberkahan nur ini. Gara-gara nur inilah Nabi Nuh itu bisa selamat dari banjir bandang. Wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Orang-orang yang pada saat itu dari keluarga Nabi Nuh dan kerabat Nabi Nuh bertentangan dengan Nabi Nuh, maka dialah yang celaka. Artinya ini juga bukan Nabi Nuh berarti. Dan ini malaikat oning karena bahwa nanti di bumi itu akan ada tokoh-tokoh yang bernama Nabi Adam, Nabi Nuh, bahkan nabi-nabi selain nanti. Ya karena ada memang malaikat yang memiliki peran, memiliki tugas terkait dengan penciptaan alam semesta. Mengkuka asar nikah panitia penciptaan, panitianya. Panitia kan pasti oning jalannya acara. Jaman lastari nikah acara apa? Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu kalau nisbat kepada dunia perfilman kan tahu panitianya. Siapa yang memiliki karakter antagonis, protagonis dan lain-lain. Faham betul. Jadi tak heran malaikat pada saat itu bertanya, "Ahuwa Adam kedi?" Saya maksud Nabi, saya maksud Gusti Allah manusia saya paling afdol ini
adalah Nabi Adam? Ternyata bukan. Keliru lah pertama. Yang kedua, apakah Nabi Nuh? Ternyata bukan. Justru gara-gara Nur inilah Nabi Nuh bisa selamat. Qila huwa Ibrahim. Apa mungkin Nur itu adalah Ibrahim? Artinya tokoh utama yang paling istimewa itu adalah Nabi Ibrahim. Ternyata jawab sareng Allah, Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Justru dengan keberadaan Nur inilah Nabi Ibrahim akan mengalahkan hujahnya terhadap para penyembah-penyembah berhala dan penyembah bintang. Nabi Ibrahim menang melawan penyembah berhala dan penyembah-penyembah bintang dengan hujahnya nikah kelaban barokana Nur Muhammad. Oh, berarti bani Nabi Ibrahim Nur Muhammad ini. Akhirnya malaikat itu banyak tanya selin malaikat. Qila huwa Musa. Apakah dia itu Musa? Jawab sareng Allah, qala Musa akhuhu. Musa itu bukan, dia itu saudaranya Nur ini. Jadi punya ikatan dengan Nabi Musa Nur ini. Walakin hada Habib, akan tetapi inilah Nur ini nanti yang akan menjadi seorang kekasih. Wa Musa kalimun wa mukhatib, sedangkan Nabi Musa hanya sebagai Nabi yang dikhitobi sareng Allah secara langsung. Allah ngomong berfirman kepada Nabi Musa kelaban langsung tanpa wasilah. Itu saja keistimewaan Nabi Musa kan. Tapi menur ini, cahaya ini, dia itu Habib, seorang kekasih. Bunga apa istimewanya orang ini gitu gitu. Akhirnya pada pertanyaan terakhir. Ini kasih terakhir dari malaikat. Qila huwa Isa. Apakah dia itu Nabi Isa yang membawa kedamaian, juru damai? Jawab sareng Allah, Isa yubashiru bihi. Justru Nabi Isa itulah yang akan membawa kabar gembira tentang kemunculan Nur ini di akhir zaman nanti. Oh, berarti benih Nabi Isa berarti. Wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Berarti jarak Nabi Isa dengan kenabian Nur ini itu sama dengan hajib. Hajib itu dalam komus memiliki dua makna. Menggelek makna ini itu koyo alis. Karena hajib itu ya maknanya alis kan. Tapi makna yang lain hajib itu penjaga gerbang. Jadi para penjaga gerbang itu kan semak Sarah. Atau pelayan yang warawiri yang melayani para tamu, yang di situ bolak-balik ke gerbang, datang boleh menyambut kedatangan para tamu. Artinya jarak kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sangatlah dekat kan. Qila, akhirnya ditanya lagi, faman hadal habib, peserah seorang kekasih nikah Gusti Al-Karim, sangat mulja nikah, alladzi albastahu hullatal waqar, yang telah engkau pakaikan kepadanya hullatal waqar, pakaian keagungan, wa tawajjatahu bitijanil mahabati wal iftikhar, dan kamu pakaikan mahkota kepadanya dengan mahkota mahabah, kewibawaan yang besar, keagungan yang luar biasa. Wa nasyarta ala ru'sihil asaib, dan kamu gelar, kamu pasang di atas kepalanya beberapa tanda-tanda keagungan dan kemuliaan. Akhirnya jawaban Gusti Allah kena, tapi tak secara langsung menyebutkan Ahmad, ini Muhammad, ini Ahmad, tidak. Allah itu menyebut huwa nabiyun, dia itu adalah seorang nabi. Nikah orang yang seistimewa kan. Istakhartuhu min Lu'ay bin Ghalib,
yang saya pilih dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Nika istimewa Lu'ay bin Ghalib nika sampai sebut Gusti Allah. Bahkan di sini Allah menyebutkan ciri-ciri dan kriterianya saja, tak menyebutkan nama. Cuman itu Nabi Muhammad. Kriteria beliau orang yang paling mulia itu, pertama keturunan Lu'ay bin Ghalib, kedua yamutu abuhu wa ummuhu, bapak dan ibunya meninggal, wa yakfuluhu jadduhu, dan diasuh oleh mbahnya, summa ammuhu, lalu kemudian diasuh oleh pamannya as-syakik yang sekandung. Siapa pamannya? Lah barulah Allah menyebutkan Abu Thalib, jelas nika mengarah kepada Gusti Nabi. Lah nika kana rentetan pertanyaan malaikat untuk mengungkap siapa nur yang sangat istimewa itu, yakni Nabi Muhammad. Sampai sedemikian panjangnya perbincangan malaikat dengan Gusti Allah niki. Pun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi yub'atsu min tihamata baina yadayil qiyamah. Jadi Nabi Muhammad itu diutus dari tanah Tihamah. Nika Tihamah nika istilah di zaman dulu. Men mangken jan kula-kula semacam kota Madinah, Mekah, kemudian Hijaz, kemudian Balkha. Balkha sih napa? Batha. Na'riful batha wa ta'rifuna. Batha itu saya kocak Tihamah. Itu tempat domisili Rasulullah. Dan itu nanti Nabi Muhammad diutus baina yadayil qiyamah, sebelum sedikitnya kiamat. Berarti nang akhir zaman nika mangken kana. Kula-kula sore nika ngenangen. Tepan matlaah nika ternyata umur dunya nika tak habis ternyata. Abe ya nyapuk ke era Nabi Muhammad akhir zaman. Sebelum-sebelumnya bada Nabi Nuh, bada Nabi Ibrahim, bada Nabi Idris, ada Nabi Adam. Itu abad melore karen sekecil akik lagi kiamat. Saya mikir begitu tadi. Ngapa saya lanceng umat akhir zaman ya? Ciak lebih dengan gerbang kiamat. Ya Nabi Tibi, Nabi Muhammad ini itu sudah disebut baina yadayil qiyamah. Ia adalah di depan mata kiamat sudah. Malah di depan mata mongku orang nyop-cop trompet. Awan cuknya apa lah kana? Karena awan cuknya apa ni gabon? Man abatok sekunik keluar trompet di kamu ini. Siapa peniup sangkakala? Malaikat Israfil gitu. Itu kalau mungkin kita bayangkan kita tahu nih hakikatnya. Mongku nyop-cop trompet, peniup sangkakala itu. Benih nang elesan benih. Berdelesan juga habis pun. Cuma mana Nabi Isa itu sudah. Mangken ni pun nyedot pun. Para nyerebu. Anjan reng-reng kau nana lembek santri kau nana. Pas bedelalak nang yelong dek rembai. Hasiman coba tu antreng pas kiamat dedeannya. Ya tak kira kan. Ngapa lala materi main orang. Pon fi dhahrihi alamah. Punggung Nabi nang tengah Nabi. Ini kebedu tanda kenabian. Sebagian riwayat mengatakan bercak putih ya. Bercak putih di punggung Nabi itu tanda kenabian. Khatamun nubuwahi. Tudilluhul ghamamah. Nabi itu menajalan selalu dinaungi oleh awan. Selalu dinaungi oleh awan. Kalau kita kan selalu di torok buntik matahari.
ngitek bagi corni benar muaki panas. Cereng ojen ngaup ada pakun beca kan. Apa di situ saya pancen tak ndak ke kuleban panjenengan. Genteng gelar buka TV berangin seguni. Tuti sahaib. Bernabi itu selalu diikuti oleh sahab, yaitu mega. Lah ini karena sifat Rasulullah sedikit dibuka oleh syarah Imam Ad-Daibani. Fajriyul jabin, Nabi Muhammad memiliki pilingan jabin ini kecerah pote sareng Nabi Muhammad dia. Lailiyud dawaib, rambut beliau itu sangat hitam bagaikan gelapnya malam hari. Hakikatnya warna hitam itu adalah gelap kan. Sampai gula menemukan keterangan warna yang paling hitam dan murni hitam itu adalah warna kegelapan. Ampian misalkan berenang sitong kenangan peteng tak patung sekali, ajilah benar celang aslina. Mencelang ki padang iki beda pantulan cahaya masih. Ki beda tepo tenang. Detik itu menunjukkan rambut Rasulullah itu sangat hitam. Alifiyul anfi, memiliki hidung yang seperti alif. Intinya bagus lah begitu lagi. Ini kan cuman bahasa-bahasa madah, pujian dan juga majas juga balaghah. Intinya Rasulullah ya sempurna karena kalau kita bayangkan secara harfiah dan secara teks elong men enga alif oning alif sampean. Alif ni kan senika loros bebek melengot seguni kan. Beni alif sampean gula tak omong alif sampean kan macam-macam. Alif si asli alif yang memang asli alif itu kan lurus pas melengot seguni. Itu hidung beliau diibaratkan dengan alif itu. Intinya sempurna. Loncong terlalu loncong itu tak lebur kan. Intinya Nabi Muhammad itu seimbang lah kan. Tak terlalu loncong ya tak terlalu pesek. Elong pesek kelui tak lebur dia. Tak lebur juga kan. Contohnya kayak apa? Kayak hidungnya gorila itu lah. Gorila dari gorila kan pesek sar gorila. Tak lebur. Mancong gelu ngak Pinocchio ya tak lebur dia. Lah, anika alifiyul anfi itu kinayatan anil kamal ki, anil jamalil kamal. Sebuah kinayah tentang ketampanan yang sempurna. Intinya demikian pun. Pokok ini kesimpulannya Nabi Muhammad ini keganteng tak apa. Mimiyul famih, memiliki mulut yang seperti mim. Mapan sarah intinya kena. Nuniyul hajib, alisnya berupa seperti nun hijaiyah. Tetap nun yang khot yang memang ya mu'tabar benih khotnya kita karena kita nunnya tadi sebadi kan. Udah saya nggak somor, udah saya nggak kentong, kok macam-macam. Intinya alis Rasulullah indah kapilah, merepata warna kulitnya, fisiknya semuanya itu indah. Sam'uhu yasma'u sarirul qalam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.